Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Raden Inten. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu di dalam doa syafaat. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah Kau meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap langkah kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau sudah ada di sana. Engkau mengangkat kami, bahkan Engkau menggendong kami untuk melewati masa kesukaran tersebut. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu kemarin. Kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas, kami boleh berkarya, apapun itu Tuhan yang kami lakukan. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau mengembalikan setiap hormat dan kemuliaan lewat ibadah kami Tuhan. Dan kami kesempatan ini kami mau berdoa, membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus ada shalom, ada damai sejahtera dari setiap pulau-pulau yang ada di dalam Indonesia ini. Kau berkati Tuhan setiap kepala daerah, setiap pemimpin yang ada di dalam Republik Indonesia ini. Kau berkati Pak Jokowi, Kau berkati Pak Ma'ruf Amin, Kau berkati jajaran menteri, Kau berkati setiap kepala pemerintahan di daerah-daerah. Kau berkati legislatif, Kau berkati yudikatif, Kau berkati TNI, Polri Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami boleh bergandengan tangan untuk dapat melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami menjadi pemenang Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang datang beribadah. Dengan setiap doa-doa kami percaya Tuhan bahwa ada jawaban yang terbaik Tuhan berikan atas setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Dan Bapak juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GBI Gatot Subroto dengan memimpinnya Pak Niko Nyotor Harjo sebagai gembala. Terus Tuhan tanamkan visi dan misi yang daripada-Mu sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat menjalani itu semua dengan terbaik Tuhan. Kau berkati juga kepala rayon kami Pak Kiki Haryadi dan dengan ibu, dengan keluarga. Kau berkati juga gembala kami Pak Moses Kristianto beserta keluarga. Kau berkati Pak Wakil Gembala kami Pak Dande dengan ibu dan beserta keluarga. Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Abah. Kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah diberikan. Kami percaya itu semua membawa dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pokok-pokok doa syafaat ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan telah menjawab setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada 2 manfaat utama yang dapat dirasakan. Yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes.
Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan melawat setiap kita, amin. Mari kita yang percaya sama-sama pagi hari ini. Mari saya mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari pagi hari ini bawa seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan. Mari pagi hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Kau Tuhan. Mari buka hati kita pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus melawat setiap kita pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau roh yang manis, penuhi setiap kami. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari bersama katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku.
beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari jemaat Tuhan bersama. Buka hati untuk jamahan, kami berserah penuh. Amin. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Buka hatimu. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah Raja mulia. Terima kasih. Mengalir Roh-Mu atas hidup kami Tuhan, mengalir kuasa-Mu ya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat. Bagimu segala pujian, bagimu segala sembah. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hadir dalam hidup kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini, Engkau campur tangan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami bawa seluruh hidup kami, kami bawa seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, datang menyembah kepada Raja di atas segala raja. Sebab kami percaya bagi-Mu Tuhan tidak ada perkara yang sukar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami percaya hari ini jamaah kuasa Roh Kudus terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang putus pengharapan pagi hari ini dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari bersama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari bersama angkat tangan sembah Tuhan. Mari kita semua yang ada di rumah-rumah, suami, istri, anak-anak, bergandengan tangan, berdoa
hidup. Biar mujizat Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ada perkara-perkara yang dahsyat mulai terjadi. Mari pagi hari ini buka hatimu, terima keajaiban Tuhan, terima kuasa Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami. Haleluya. Bersama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan. Mari sekali lagi katakan, tak ada yang mustahil, tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mujizat Engkau sediakan bagi kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Mari yang mengalami mujizat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup, amin, melakukan segala perkara. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan timbul di dalam hati, Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, amin. Mari yang mengasihi Tuhan bersama-sama tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang sanggup. Haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Mari sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, amin. Yes, semuanya Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yes, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan dengan iman kami percaya, kami nyanyikan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan, amin, bagi yang mengasihi. Allah sanggup, yes, Allah sanggup melakukan segala perkara.
berubah, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman-Nya tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Dan setiap kebenaran firman yang ditaburkan itu Tuhan boleh tumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa. Bekerjalah terus di tempat ini, melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari sekali lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, Ku terlebih besar. Engkau Tuhan kami yang besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlebih besar Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Amin, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari katakan para Tuhan, ku percaya, ku percaya. janji-Mu ya Tuhan.
hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali di hari Minggu yang indah ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami mengucap syukur buat semua hal yang sudah Tuhan lakukan, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, selalu menyertai, memberkati hidup kami. Tidak pernah Engkau melepaskan kami barang sedetik pun. Karena itu hati kami meluap dengan syukur, meluap dengan sukacita pada saat ini. Dan kami rindukan firman-Mu, mari berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Minggu ini, kita merayakan Pentakosta, memperingati saat di mana 120 murid-murid Yesus yang berkumpul di upper room, di kamar atas, di loteng atas Yerusalem. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Minggu lalu, rekan saya, sahabat saya, Bapak Pendeta Doni Lubianto sudah mengupas secara teologis dasar dari baptisan Roh Kudus menjadi jawaban atas pertanyaan yang mungkin timbul di hati kita, pentingkah baptisan Roh Kudus itu dalam hidup kita? Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kuasa Pentakosta. Kuasa Pentakosta. Bangsa Israel atau orang Yahudi merayakan 3 hari raya utama. Selain juga ada hari raya yang lain yang mereka rayakan. Tapi 3 hari raya utama ini dianggap penting. Yang pertama adalah hari raya Paskah, memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Yang kedua adalah hari raya Pondok Daun, untuk mengucap syukur atas semua hasil panen, kepada Tuhan mengucap syukur. Lalu yang ketiga adalah hari raya Pentakosta. Ini adalah hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum, dilakukan 7 minggu setelah Paskah. Juga bangsa Israel atau orang Yahudi mengingat diberikannya 10 perintah Allah di Sinai ketika mereka keluar dari Mesir pada saat itu. Namun demikian bagi kita orang percaya, kita merayakan Pentakosta hari ini bukan merayakannya seperti yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi yang kita rayakan sekarang adalah peristiwa di mana Roh Kudus tercurah yang bertepatan pada perayaan Pentakosta saat itu. Nah, saya ajak setiap kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena perayaan Pentakosta ini dianggap penting oleh orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi ini berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Bertepatan dengan berkumpulnya orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru untuk berkumpul di Yerusalem, maka 120 murid-murid Yesus meresponi apa yang Yesus perintahkan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga, agar mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Lalu kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4, firman Tuhan berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem atas 120 murid yang bertepatan pada perayaan Pentakosta waktu itu. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba dikatakan turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh ruangan atau rumah di mana mereka berkumpul, dan nampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap di atas kepala mereka. Dan mereka mulai penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ini sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, sebuah peristiwa yang bersejarah. Karena ternyata apa yang Bapa janjikan, pencurahan Roh Kudus itu digenapi dan terjadi atas 120 murid di loteng Yerusalem pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah pencurahan Roh Kudus berhenti sampai pada saat itu juga? Bukti Alkitab membuat kita berkata dengan yakin bahwa Roh Kudus sampai hari ini masih tetap bekerja, akan membaptis orang-orang yang rindu, akan membaptis mereka yang menanti-nantikan seperti 120 para murid ini. Dan ada sebuah dampak yang luar biasa dari peristiwa Pentakosta yang dialami oleh 120 murid pada saat itu, yang akan kita pelajari hari ini. Dampaknya yang pertama adalah pemberdayaan. Jadi kuasa Pentakosta memiliki dampak yang pertama adalah pemberdayaan. Kalau kita perhatikan, sebelum 120 murid yang ada di loteng Yerusalem ini menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan benar saja, ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, di hari Pentakosta, mereka dibaptis oleh Roh Kudus pada saat itu, maka dampaknya adalah mereka diberdayakan oleh Roh Kudus. Ada pemberdayaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tercurah itu memberikan kuasa kepada para murid. Dan hal yang sama akan kita alami ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kuasa, dan kuasa yang Roh Kudus berikan itu akan memberdayakan hidup kita. Kata kuasa di dalam teks Kisah Rasul 1 ayat 8 itu menggunakan kata dunamis. Dunamis ini punya 3 pengertian. Yang pertama adalah dinamit. Dinamit ini sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan sesuatu yang kokoh, yang keras. Artinya kalau Roh Kudus memberikan kuasa melalui peristiwa baptisan Roh Kudus, maka ada sebuah ledakan-ledakan rohani yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan pengertian yang kedua adalah dinamo. Dinamo adalah motor yang bisa menggerakkan. Kalau Roh Kudus membaptis kita dan memberikan dunamis atau kuasa dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memotori kita untuk terus bergerak di dalam rencananya, menggenapi apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Dan pengertian dunamis yang ketiga adalah dinamika. Ada sebuah kehidupan yang dinamis. Ada sebuah kehidupan yang terus mengalami progres yang baik dari waktu ke waktu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kuasa Pentakosta akan memberdayakan hidup kita. Karena kuasa yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan itu, membuat kita
menjadi pribadi-pribadi yang diperlengkapi dengan otoritas, diperlengkapi dengan power dari tempat maha tinggi, sehingga sanggup melakukan perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang ajaib. Kalau kita lihat, murid-murid adalah orang biasa. Tapi ketika mereka diperlengkapi dengan kuasa, ketika hari Pentakosta Roh Kudus tercurah atas mereka itu, maka mereka diberdayakan oleh Roh Kudus. Ada pemberdayaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, menuju ke bait Allah. Di depan bait Allah ada seorang pengemis yang lumpuh, meminta belas kasihan kepada dua murid Yesus ini. Maka apa yang dikatakan oleh Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret, bangun, berdirilah. Dan apa yang terjadi? Mujizat dialami oleh orang yang lumpuh itu. Sungguh Roh Kudus mengerjakan pemberdayaan di dalam kehidupan para rasul. Dan hari ini saya percaya ketika Roh Kudus membaptis kita, ketika Roh Kudus tercurah dan memperlengkapi kita dengan kuasa, maka kuasa Roh Kudus itu akan memberdayakan hidup kita sehingga ada otoritas ilahi, ada kuat kuasa dari Tuhan yang akan mendrive hidup kita, mendorong hidup kita melakukan perkara-perkara di luar batasan manusia. Perkara supranatural akan dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hidup kita. Karena itu rindukan Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, belum terlambat, hari ini juga, saat ini juga. Selagi saudara mengikuti ibadah online ini, buka hati kita, rindukan, katakan kepada Roh Kudus, aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu Engkau. Seperti tanah yang haus, tanah yang kering, yang merindukan aliran sungai. Maka Roh Kudus akan membasahi kita, dan Roh Kudus akan membaptis kita. Ketika Roh Kudus membaptis kita, Dia akan memberdayakan hidup kita. Dia akan memberikan kuasa, otoritas ilahi dalam hidup kita. Yang kedua, kuasa Pentakosta di dalam kehidupan kita akan mengerjakan pembaharuan. Yang pertama adalah pemberdayaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat kehidupan Petrus sebelum dia dibaptis oleh Roh Kudus di hari Pentakosta itu sangat jauh berbeda. Petrus seorang yang takut, pengecut. Ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Tapi ketika Petrus bersama dengan murid-murid yang lain mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, maka ada pembaharuan yang Roh Kudus kerjakan di hari Pentakosta itu. Dari seorang yang penakut dibaharui oleh Roh Kudus menjadi seorang yang berani. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 14, setelah peristiwa Roh Kudus tercurah atas mereka, Petrus diubah oleh Roh Kudus dari seorang yang pengecut takut menjadi seorang yang berani. Dia bangkit, berdiri, lalu kemudian dia berkhotbah di Serambi Salomo. Yang menarik kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 14, ini pembukaan atau prolog dari khotbah Petrus. Dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara bisa baca nanti di ayat-ayat berikutnya yang merupakan isi dari khotbah Petrus. Tapi yang menarik adalah awalnya, prolognya, pembukaannya ini menarik. Ada sebuah keberanian yang luar biasa yang muncul dari kehidupan Petrus yang telah diubahkan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari kuasa yang dia terima di hari Pentakosta itu. Ada pembaharuan. Sehingga ketika dia berkhotbah, Alkitab catat 3.000 orang
memberi diri dibaptis. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-11, Petrus berkhotbah lagi. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya, ada 5.000 orang lagi. 5.000 orang lagi. Ini sesuatu yang dahsyat yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan Petrus, di mana Petrus telah mengalami pembaharuan oleh karena peristiwa baptisan Roh Kudus itu. Maka saya percaya, ketika Roh Kudus membaptis kita, Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, ada satu informasi yang luar biasa di dalam Alkitab mengenai Petrus dan juga murid-murid yang lain. Sebuah perubahan yang drastis yang mereka alami. Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka semua heran, mereka semua terkesima karena mereka kenal siapa Petrus, siapa Yohanes, orang biasa, bahkan Alkitab katakan tidak terpelajar. Tetapi ada sebuah keberanian, ada sebuah kehidupan yang dibaharui oleh Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Makanya saya percaya Bapak Ibu, kalau Roh Kudus membaptis kita, maka Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Kita yang tidak berdaya, kita yang takut, kita yang orang biasa-biasa saja, Roh Kudus akan baharui kita, Roh Kudus akan pakai kita seperti halnya Roh Kudus baharui kehidupan Petrus. Dan melalui hidupnya, banyak orang dimenangkan. Dia sekali berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dia khotbah kedua kali, 5.000 orang diselamatkan. Sungguh luar biasa. Kuasa Pentakosta yang pertama mengerjakan pemberdayaan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengerjakan pemberdayaan. Yang kedua, Roh Kudus akan mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kuasa Pentakosta akan mengakibatkan pertumbuhan. Jadi P yang ketiga adalah pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang terjadi di sana? Ada sebuah pertumbuhan rohani yang Roh Kudus kerjakan kepada orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Ada sesuatu yang berbeda. Mereka bergeser dari egosentris kepada teosentris. Dari berpusat kepada diri sendiri, mulai berpusat kepada Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Dan Roh Kudus mengerjakan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan orang itu. Maka saya percaya ketika Roh Kudus membaptis kita, Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan. Akan membawa kita untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan hidup kita tidak akan stagnasi, tidak akan datar-datar saja, tapi ada sebuah pertumbuhan rohani, kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. P yang keempat, kuasa Pentakosta akan membuat kita, akan mendorong kita untuk bergerak. Karena Roh Kudus akan mengerjakan pengutusan dalam hidup kita. Setiap kita akan diutus untuk tidak hanya puas dengan keselamatan secara pribadi, untuk tidak hanya puas dengan apa yang sudah kita alami secara pribadi, tapi Roh Kudus akan mendorong kita untuk bergerak dalam amanat agung. Kalau kita perhatikan setelah peristiwa Pentakosta, ada pengutusan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat itu. 6 orang ditunjuk, maksud saya 7 orang ditunjuk untuk melayani orang miskin. Lalu Filipus mulai diutus ke Samaria
Dan akhirnya murid-murid yang lain mulai menyebar meninggalkan Yerusalem untuk menjangkau yang belum terjangkau, menyelesaikan amanat agung. Jadi P yang keempat dari kuasa Pentakosta adalah pengutusan. Roh Kudus akan mendorong kita untuk terus bergerak, tidak akan berdiam diri sampai kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum kenal Tuhan, mereka pada akhirnya akan datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kelima, yang terakhir, P yang terakhir, kuasa Pentakosta akan mengakibatkan pelipat gandaan atau penuaian jiwa-jiwa. Dari 12 murid, lalu mereka dilipat gandakan menjadi 120 orang. 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem menjadi 3.000 orang. Dari 3.000 menjadi 5.000 orang. Dan terus mengalami pertumbuhan, mengalami pertambahan jumlah orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang yang percaya. Dan biar hari ini sekali lagi setiap kita merindukan Roh Kudus tercurah dalam hidup kita secara pribadi. Roh Kudus akan membaptis kita karena kuasa Pentakosta yang pertama akan mengerjakan pemberdayaan. Yang kedua, kuasa Pentakosta akan mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Akan mengakibatkan yang ketiga, pertumbuhan rohani. Dan akan membuat kita bergerak karena ada pengutusan. Dan P yang terakhir adalah terjadi pelipat gandaan atau penuaian jiwa-jiwa. Saya berdoa supaya dimanapun saudara berada hari ini, setiap kita dibaptis oleh Roh Kudus. Mari rindukan. Saya ajak dimanapun saudara berada, khususnya yang ada di rumah, bersama dengan anggota keluarga saudara, mari kita bangkit berdiri. Di Minggu Pentakosta ini, kita rindukan lagi, baik saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, atau khususnya yang belum, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama saat ini, kita arahkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rindukan Dia saudara. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Umat Tuhan sendiri yang menyanyikan lagu ini. Dengar setiap kerinduan umat-Mu di rumah-rumah Tuhan.
Dengar setiap kerinduan mereka. Mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus bergerak saat ini. Roh Kudus mengalir, menjamah setiap hati. Setiap hati yang rindu, setiap hati yang terbuka, penuhkan, jamah Roh Kudus. Penuhi mereka, penuhi. Oh rapasyatakara labalabalabalabalabalabalabalabala. Oh rapasyikara labalabalabalabalabalabalabalabala. Oh riada labasyakara laba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 la. Oh Roh Kudus, mengalirlah. Oh Roh Kudus, bersama-sama sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, katakan di hidupku Tuhan, di hidupku, di hidup kami, di hidupku. Mulai sembah Tuhan, sembah Dia, rindukan saat ini juga, di tempat di mana kita berada, Roh Kudus membaptis kita. Mari khususnya saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, yang merindukan baptisan Roh Kudus, yang belum berbahasa roh, angkat tangan saudara, angkat hati saudara. Oh rapakaya radapakaya ralabasyekere. Shikira la batakara la basakara la bala 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 bala. Irapakaya la basikiri di Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, Allah yang Maha Tahu. Biar saat ini baptis umatmu, baptis mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Baptis dengan Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Kira bakara la basyakara la bala 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 bala. Ora basyikiri di. Bahkan mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, penuhkan lebih. Biar kepenuhan Roh Kudus melimpah atas umatmu di dalam nama Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kira pasyakara la bala 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 bala. Oh rapasyekire de. Oh rapasyakara la bala 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 bala. Oh riada la basyara la 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 la. Iara la 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 basyekire de. Iara la batakaya la basyikire de. Rohmu terus mengalir. Rohmu terus mengalir di tempat kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bas. Ya rala batas syakara la bala bala. Oh terima kasih Roh Kudus, sebab kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus membaptis kami, maka kuasa Pentakosta itu, kuasa Roh Kudus itu akan memberdayakan kami, akan mengerjakan pembaharuan, akan ada pertumbuhan rohani, akan ada pengutusan dan pelipat gandaan di dalam kehidupan kami. Ini kami Roh Kudus, kami serahkan hidup kami, pimpin, tuntun, ubah kami, pakai kami sesuai dengan rencanamu. Kami mengasihimu, kami merindukanmu, kami terus menanti-nantikanmu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami sudah dikuatkan, sudah dijamah, sudah dipenuhi, sudah dibaptis oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu berdoa saat ini, berkati umat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Berkati umat-Mu yang kekurangan, Tuhan cukupkan, limpahkan dengan sesuatu yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima berkat dari Tuhan hari ini dan mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama dengan suara yang keras kita perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Sekarang mari arahkan hati kita angkat tangan di hadapan Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat